apakah Abu Thalib menyerahkan keponakannya Nabi SAW untuk mereka urus urusan beliau, ataukah Nabi Muhammad SAW berhenti daripada berdakwah. Nah, jadi mereka memberikan pilihan kepada Abu Thalib, sehingga Abu Thalib manakala mendengar hal seperti itu, beliau memaham bahwasanya kaum Quraisy timbul perselisihan di antara mereka yang bisa membangkitkan pertikaian di antara kaum Quraisy, sehingga beliau memanggil keponakannya Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan apa yang beliau dapatkan daripada kaum Quraisy yang menghadap kepada beliau. Tetapi Nabi SAW dengan tegas bahwa beliau tetap dalam dakwah beliau, sekalipun apa yang bakal mereka sampaikan, apa yang bakal mereka hadapkan kepada Nabi SAW, bahwa Nabi akan terus berdakwah kecuali Allah sudah menzahirkan agama Islam atau beliau bakal syahid binasa dalam memperjuangkan agama Allah ini. Sehingga Abu Thalib manakala mendapati bahwa keponakannya tetap mempertahankan dakwah beliau, maka Sayyidina Abu Thalib dengan tegas juga mempertahankan tidak akan menyerahkan keponakannya kepada suku Quraisy. Jadi beliau tetap membela daripada dakwah Nabi SAW. Nah, akhirnya manakala sudah yang kedua kali suku Quraisy menghadap kepada Abu Thalib dan mereka mendapati bahwasanya Abu Thalib tidak berhasil, tidak bisa mencegah daripada Nabi SAW untuk terus berdakwah. Akhirnya mereka berpikir bahwasanya kenapa Abu Thalib ini tidak mau menyerahkan keponakannya. Mereka berpikir, oh ini mungkin akan kehilangan keponakan yang disayangnya, sehingga Abu Thalib tidak mungkin mau menyerahkan keponakannya. Dan itu juga bisa kita lihat bahwa Abu Thalib ini tetap bertahan pada keyakinan nenek moyangnya. Artinya tidak berislam, tidak mengikuti dakwah daripada Nabi SAW. Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwasanya Abu Thalib ini ada kemungkinan bahwa dia tidak rela menyerahkan keponakannya karena takut kehilangan daripada anak keponakan yang disayangnya. Sehingga mereka akhirnya mengajukan seorang anak kepada Abi Thalib untuk ditukar dengan keponakan beliau Nabi Muhammad SAW. Tatkala kaum Quraisy melihat bahwa Abu Thalib tidak mau mencegah anak keponakannya, pergilah mereka kepadanya dengan membawa Umarah bin Al-Walid Al-Makhzumi. Jadi suku Quraisy ini mendatangi Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda, yaitu yang bernama Umarah bin Al-Walid Al-Makhzumi, untuk dibarter dengan Nabi SAW. Kemudian mereka berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, ambillah anak muda ini sebagai anakmu, dan sebagai gantinya serahkan kepada kami keponakanmu untuk kami bunuh dia." Kemudian Abu Thalib menjawab, "Alangkah buruknya permintaan kamu. Patutkah kamu memberikan kepadaku anak kamu untuk aku mendidik dia? Tetapi aku memberikan kepada kamu anakku untuk kamu bunuh dia." Ya, secara akal aja sudah tidak masuk akal. Sesuatu yang merugikan mereka tawari kepada
Sayyidina Abu Thalib. Mereka mau menukar dengan Abu Thalib. Keponakanmu serahkan kepada kami bunuh. Anak kami ini kami serahkan kepadamu, tapi untuk dididik. Kan rugi. Abu Thalib menyerahkan keponakannya untuk dibunuh, tapi anak mereka, pemuda mereka diserahkan untuk diasuh sama Abu Thalib. Ini sesuatu yang merugikan, secara akal aja sudah merugikan. Menukar seperti ini adalah sesuatu yang merugikan. Itu dari segi akal aja. Lalu akhirnya Abu Thalib dengan tegas menolak tawaran mereka, sehingga mereka kembali dengan tangan hampa karena tidak berhasil membujuk daripada Abu Thalib untuk menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka untuk mereka bunuh. Bahkan dengan hal seperti itu semakin memperkuat dakwah Rasulullah SAW dalam mensiarkan agama Islam. Serta paman beliau terus mendukung beliau, mempertahankan beliau daripada gangguan-gangguan suku Quraisy terhadap beliau. Nah, ringkasannya bahwasanya suku Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk yang ketiga kalinya dalam rangka mereka meminta kepada Abu Thalib untuk keponakannya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhenti dakwah, atau kalau tidak serahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka untuk mereka bunuh. Tetapi paman beliau Abu Thalib dengan tegas menolak, tidak akan menyerahkan keponakannya dan tidak akan mencegah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada dakwahnya. Dan dengan tegas juga akan tetap membela, membantu, mempertahankan dakwah keponakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita dapatkan bahwasanya paman Nabi Abi Thalib itu sangat membela daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara fisik beliau, begitu juga dakwah beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada apa yang kita dapatkan daripada sirah nabawiyah pada malam hari ini, tentang bagaimana kuatnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istiqomahnya beliau dalam berdakwah kepada kaum beliau sekalipun mendapatkan gangguan-gangguan, tawaran-tawaran daripada mereka untuk menghentikan dakwah beliau, tetapi beliau terus berdakwah, memperjuangkan agama Islam untuk bisa terus beliau perjuangkan selama beliau masih hidup. Itu dulu yang bisa kita dapatkan, dan mudahan kita mendapatkan manfaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ke-33, hikmah yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Dalam kesempatan lain beliau berkata, "Man nadhara ila dunya bi aini ra'sihi ra'a gururan wa zuran wa man nadhara ilaihi bi aini qalbihi ra'a haba'an mansura." Artinya, barang siapa yang melihat dunia dengan pandangan kedua matanya, maka ia akan melihatnya dengan penuh tipu daya dan dosa. Barang siapa yang melihat dunia dengan pandangan mata hatinya, maka ia akan melihat dunia bagaikan sesuatu yang sia-sia belaka. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala